kompasnya jalan nggak? Harus hijau dia dulu. Harus hijau dia. Kompasnya aktif kan ya? Oh, hijau deh. Belum. Tunggu aja. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Saya mulai saja kuliah praktik kita hari ini ya. Jadi selamat pagi semuanya. Kita hari ini kita akan memulai praktek ya, pointing antena parabola seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Saya berikan sedikit teori ya. Dan sekarang di sini sudah dibantu juga sama teman-temannya dari Undisa, ada 4 orang. Kemudian ada berbagai peralatan yang sudah saya siapkan di sini. Ada kabel, saya lihat kabelnya. Ada kabel, ini jenis kabelnya kayaknya nggak kebaca nih, ada, tapi yang jelas ada tulisannya di sini, jenisnya adalah RG6 ya, seperti yang sudah jelaskan kemarin ya, jenisnya ya koaksial ya, seperti kabel antena biasa di TV itu. Kemudian ada konektornya, konektor ya. Ini kebetulan saya sengaja sih sebenarnya tidak membeli kabel yang sudah jadi, yang sudah ada konektornya. Kalau yang sudah jadi sih ada banyak jualan di pasaran, ada yang 5 meter, ada yang 10 meter. Kalau ini sengaja nanti mahasiswanya di sini akan praktek untuk memasangnya, bagaimana caranya memasang konektor di ujung kabelnya, kemudian menyambungkannya di konektor yang ada di LNB maupun yang ada di ininya, receivernya ya. Kemudian ada LNB juga ya. LNB ini jenisnya KU band ya. Ini yang kemarin saya yang bekas ya, kemarin saya tunjukkan. Nah, kebetulan saya sempat beli ini kemarin di toko ya, mereknya adalah Matrix. Kalau yang ini Kevision ya, tapi sama aja sih. LNB jenis KU band. Kemudian nah ini yang terbaru juga ada namanya receiver ya. Jadi ini mereknya Gardiner dengan berbagai fiturnya lah yang di dalamnya itu. Ini harganya 300.000 kemarin beli. Sudah lengkap, ada charger, kemudian ada kabel RCA-nya juga, tapi kabel HDMI nggak dapat ya. Kemudian ada remote-nya juga, sudah ada baterainya juga. Kemarin sudah dites sih di tokonya, jalan ya. Mudah-mudahan di sini nanti jalan. Dan satelit yang dituju ini sudah ada langsung di dalamnya, ini berbagai jenis satelit ya, settingan satelit. Nanti untuk settingan satelit mungkin saya jelaskan sedikit ya, tapi tidak begitu ini karena dari bawaan receiver sendiri itu sudah bisa digunakan sebenarnya ya, satelit-satelit yang ada di dalamnya. Tapi kalau misalkan mau nambah itu bisa ya. Kalau nggak salah ini yang dituju adalah Telkom 4 jenis satelitnya ya. Kalau yang receiver satu lagi kemarin saya contohkan itu adalah jenisnya Next ya, Next Dangdut ini versinya ya. Jenis satelitnya itu bawaan dari receivernya ini adalah Z9 ya. Memang yang lagi rame itu sekarang adalah Z9 dengan Telkom 4 ini ya, sampai Telkom 4 itu kalau nggak salah di Satfinder tadi saya cek itu nggak ada di settingannya, tapi nanti kita akan coba pakai satelit direktor. Tapi kalau yang Z9 ada di Satfinder. Oke, kemudian apa lagi? Ada beberapa tools ya, mungkin ada TV juga di sini yang support sudah dengan HDMI. Jadi kita nanti menghubungkan receivernya itu melalui kabel HDMI ya. Nah, kemudian ini. Nah, ini kebetulan saya bongkar sedikit ya LNB-nya itu. Nah, sebenarnya jenis LNB KU band itu intinya sekali itu adalah sebenarnya di sini nih, ada letak di dalamnya nih. Coba. Ada dua ujung besi gitu yang melintang dengan yang vertikal. Nah, itu yang disebut dengan antena vertikal sama horizontal ya di sana ya. Kemudian di di dalamnya ini kalau kita buka lagi ada ini elektronika ya. Ada rangkaian elektronika di dalamnya ya. Jadi LNB ini yang disebut dengan low noise block ini sebenarnya ada 2 di sini ya. Yang tadi terhubung dengan antena melintang tadi, antena horizontal dan vertikal itu, maka di sini ada yang namanya LNA, low noise amplifier ya, sebagai penguatnya. Jadi LNA untuk vertikal dan
LNA untuk horizontal. Nah, jadi IC ini. Kemudian yang mengatur adalah IC yang paling besar ini. Jadi sebenarnya bentar, ada yang jadi sebenarnya yang dimaksud dengan vertikal dan horizontal ini sebenarnya adalah hanya untuk mengubah voltase ya, tegangan yang yang dihasilkan oleh nanti dari receivernya itu sendiri ya. Nanti kalau misalkan mau dicek itu boleh. Jadi misalkan seperti ini, satelit yang kita tuju adalah C9, kemudian settingan untuk berbagai siaran yang menuju ke satelitnya itu kan dia memiliki polarisasi, namanya polaritas yang berbeda-beda ya, itu yang disebut dengan vertikal dan horizontal tadi itu. Jadi kalau misalkan kita setting di televisinya, misalkan untuk siaran A itu polarisasinya adalah horizontal, maka nanti yang keluar dari receiver itu tegangannya adalah, kalau tidak salah ya, yang horizontal itu 18 volt kalau nggak salah. Ya, yang vertikal itu 13 volt. Jadi nanti bisa diukur di sini menggunakan multimeter biasa aja. Jadi ada ground, ada ininya ya. Ya, intinya ini yang bisa dicek nanti tegangannya. Dia akan berubah kalau misalkan siarannya itu polarisasinya adalah horizontal, berapa voltasenya, kalau yang vertikal berapa. Itu bisa dicek nanti ya. Kemudian udah apalagi ya. Sekarang kita praktek aja langsung ya. Jadi kebetulan ada antena ya, antena parabola bekas ini. Kemarin saya dapat berlangganan, kalau dari segi warnanya mungkin tahu, sengaja saya tempel itu mereknya. Ya, ada merek TV berbayar itu tidak ini lagi ya, tidak saya gunakan lagi. Jadi saya berhenti berlangganan, sudah saya laporkan juga, tapi tidak diambil ininya, antenanya. Ya, jadi kita manfaatkan. Nah, harapannya juga nanti kalau kalian di rumah itu misalkan ada antena bekas, atau misalkan cari di loakan ya, di pasar loak ada antena parabola seperti ini, ataupun kalau kita buat sebenarnya kan bisa kan, kemarin kan saya udah memberikan rumus untuk mencari titik fokusnya kan, kalau lengkungannya berapa maka titik fokusnya ada di mana. Menggunakan benda-benda yang berbentuk melengkung yang bahannya dari logam itu tidak bisa digunakan, seperti wajan bulik yang kemarin kita praktekkan juga itu kan. Sebenarnya bisa juga digunakan. Dan ini kebetulan jenis disknya adalah yang jenis KU ini ya. Jadi berbagai provider TV itu mengeluarkan disk yang jenis KU ini. Kan jenis KU band itu adalah yang disk solid ya. Lebih cocoknya, lebih cenderungnya itu menggunakan disk solid. Kalau yang C band atau S band itu lebih cenderung dia ke ini jaring ya, mesh bentuknya, yang disknya itu buletannya. Dan ini ukurannya kemarin saya ukur itu 80 cm. Jadi kalau 80 cm itu diameternya ya, diameter dari disknya itu berarti dibagi 30,48 ya kemarin, karena 1 feet itu, jadi ini disebut dengan disk yang 3 feet. Ya, jadi rata-rata memang 3 feet ya ini. Tapi tidak pas sih sebenarnya kalau dibagi 30,8 itu ya 2,7 berapa lah. Tapi kan pembulatannya ke atas ya, jadi disebut dengan disk 3 feet gitu. Oke, paham ya sampai di situ? Kemudian sudah ada langsung tempat di belakang di tembok itu untuk memasangnya. Kemarin sudah dibor, sudah ada paku tanam ya, baut tanam Dinabolt ya, sudah nih. Sebelumnya seharusnya sih ada proses untuk mengebornya itu yang lama, tapi untung sudah ada, nanti tinggal dipasang. Oke, untuk selanjutnya mungkin silakan adik-adik bisa memasang. Nah, itu ada dua yang kemarin dilepas ya sama saya. Jadi ada titik fokus, sebenarnya di disk itu ada untuk penentuan titik fokusnya itu, karena sudah terpasang dia di sana, jadi nggak usah lah dibikin yang fokusnya lagi ya, karena itu sudah pasti pas itu. Ya, jadi yang pertama dipasang adalah tentunya bracketnya dulu, bracket yang itu, yang satu lagi, nah itu kunci 10 kalau nggak salah. Nah itu deh, kalau nggak 10 12 itu aja paling. Coba dilihat bentar. Balik. Ini yang bisa diatur nanti apa? Itu amat apa? Aja.
karena yang nggak bergeser-geser nanti dia bergeser. Nah, yang penting mudah-mudahan jelas ya videonya. Coba diaktifkan speakernya itu di situ. Feedback enggak ya? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Yang di sini saya mute dulu ya, jadi biar ke sana saya bisa jelaskan. Oke. Sip. Nah, kita pasang tiang yang ini jadi harus dibuka dulu ini ya. Semuanya ini bawah 10 ini. Dari dalam ini. Oh iya. Kanan sama kirinya ini ada sini ya. Jadi dia untuk mengatur sudut elevasi ini. Nah, sini ada sudut elevasi ini. Harusnya sih ada derajat-derajatnya di sini. Tapi ini saya gerakan aja nanti ya. Berapa derajat yang kita dapat nanti dari aplikasi Pathfinder sampai Director. Harus sendiri nih pegangnya nih. Nah. Gitu ya. Kencangkan. Nah, jadi dia bisa masih naik. Karena untuk menahan ininya nanti bisnya. Ya, karena pasang ini. Masukkan ke sini ini ya. Fokusnya ada di bawah ya, kebetulan ada di sampingnya ini masih aktif ini antenanya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin itu, kalau pemasangan antena parabola itu sebenarnya yang paling akurat lihat dulu parabola tetangga itu posisinya kemana, arahnya kemana ya. Selain mencari mungkin di internet atau menggunakan aplikasi Pathfinder maupun satelit Director itu. Terlalu kencang yang ketiga. Sekarang 90 derajat sudah
jadi sampai posisi ini kan belum. Proses pengupasan kabel. Ya, jadi dikupasnya itu seukuran ini dulu ya. Sesuaikan dengan ininya ya, konektornya. Kulitnya aja kan, kulitnya nanti. Ya. Tunggu ya. Ini kupas apa ya? Ya, turunkan dari dulu. Nah ini karena apa namanya, diameter kabel RG6 ini dengan F konektor ini sangat apa namanya, diameternya sangat pas ini. Jadi usahakan dia menyebar ininya ya, kabel serabutnya ini. Jadi kalau menembus dia satu maka dia akan susah masuk deh. Dia harus diratakan. Ininya juga. Ini aja dulu. Aluminium foil ya. Pas lagi. Iya, kelihatan. Ini Pak. Turunin aja sampai mentok. Oh, sini. Yang penting intinya kan sebenarnya kabel inti dalamnya itu tidak menyentuh kabel serabutnya, itu aja sih. Jadi maka sekali ini ya, sekali turun gitu, jangan dicabut lagi kalau salah. Udah ini sekali itu hanya bisa. Oke, kemudian tambah isolasi sini ya, karena dikuatkan ini untuk mencegah apa, kalau misalkan dipasang di luar kan air tidak masuk. Kalau yang satunya lagi sudah sih. Oke, sudah ambil isolasi. Dan temennya ini ada satu yang masang untuk LNB-nya ya, jadi kaunya dengan bracketnya, jadi bentuk bracketnya. Nah, arahnya ke disk ya. LNB-nya itu ke disk. Apa? Wah, belum dimasuknya. Mantap. Kalau yang hitam tadinya ini baru plastik. Ini baru Padat, karet padat. Ini untuk melindungi dia dari air ya. Mendung.
Karena masih bisa diputar itu untuk LNGQ kan ya. Apa namanya? Lepas aja. Sudah disiapkan kabelnya. Ini orang kawatnya tuh Masuk. Banyak. Lah. Banyak dipotong aja deh. kawatnya kayak terlalu panjang nih. Nggak apa-apa udah nih. Nanti nyentuh. Nanti pas dia ya sebenarnya daunnya. Oke, sudah tuh. Lumayan. Kemudian ujung satunya tentunya akan dihubungkan ke sektor ya. Kita pakai yang sektor baru saja. Yang ini nggak ada remote. HDMI-nya. Kalau nggak ada HDMI, gunakan RCA ya. Kabel powernya masuk. Kabel powernya itu tuh nih Kabel apa namanya, Pak? RCA. RCA. Kabel RCA. Ya pasti ininya kualitas gambarnya lebih jelek ya. Belum HD ya. Kalau HDMI sudah. TV ini kemudian ini untuk. Nah, kita lihat. Ini udah on. Harganya udah ada LCD. Nah, tampilan pertama efisien ya. Dan bener itu modalnya adalah efisien. Kemudian LED-nya merahnya matrixnya jadi nggak masalah gitu sebenarnya. Kemudian ini adalah standarnya. Ini karena standar ya, standar sekali ini. Wah, ini sudah bisa langsung ada pattern sinyalnya. Bagus tuh, Pak. Tidak ada siaran baru ya, jadi belum di-scan. Ini kemarin sudah di-setting sama tokonya, cuman saya kemarin ini kan lagi saya setting default lagi ya, jadi ada bawaan settingan untuk default bawaan pabrik ya. Jadi sebelum nah ini sudah reset pabrik ya. Ini kalau misalkan ini untuk mengembalikan ke awal ya, setting-settingannya sebelumnya di ini. Biasanya sih kalau kita beli receiver kita bilang disknya untuk disk KU band, kemudian yang solid gitu kan jenisnya, maka sudah disetting oleh tokonya semua satelit, kemudian siaran-siarannya juga sudah langsung dicarakan, misalnya hanya kita tinggal ininya aja, tracking satelitnya aja, kalau sudah dapat pas sinyalnya ya sudah bisa langsung keluar siarannya. Nah ini untuk mereset ke awal lagi kondisi ini ada di buku petunjuknya, kalau nggak salah ini nolnya 4 kalau nggak salah ya, jadi bisa dicari di buku petunjuknya. Ya, sebagai langkah awal kita lakukan di sini adalah tentunya kita harus lihat dulu nih pengaturan antenanya ya. Di sini sudah ada kekuatan dan kualitas sinyalnya untuk satelit K-Vision C, ini jenis C-nya ini tidak ada ini ya, berkekuatannya saja. Yang kita perlukan sebenarnya di sini adalah yang ini, kualitasnya ini yang terpenting ya. Dia harus ada sinyal hijau, kalau nggak salah 60% ke atas itu baru bagus, stabil ya. Ini untuk pengaturan motor
motornya karena kita tidak ada motornya ini, jadi off aja ini ya. Nah ini yang terpenting, ini daftar satelit, ini bawaan ya, bawaan dari receiver. Nah, kebetulan di sini pas ini ada rekomendasi untuk Telkom 4. Nah ini letak daripada satelit Telkom 4 itu sudah di ini ya, ditentukan itu 108 derajat bujur timur ya, jadi bukan di timur. Kalau di timur di situ di sana. Nah kalau bujur timur kita di ini, sedang kita berada di Singaraja itu letaknya agak ke sana ya. Jadi kalian bisa lihat nanti di ini di Google Map ya, kalian ketik aja 0, ya, 108 gitu aja, di enter aja, maka akan ditampilkan garis bujur di sana. Google Map lihat sebelah mananya daripada Bali atau Singaraja itu garis bujurnya, maka arahnya akan ke sana. Makanya pada umumnya yang di Bali itu kalau mengarah kepada Telkom 4 ini atau SES 9 juga satelitnya itu sama. Saya kebetulan hafal karena kemarin saya coba pasang 108 juga dia. Cuman beda koma aja ya. Jadi nanti kalau kita arahnya ke sini, satelit-satelit yang berada di derajat ini, di bujur timur ini, kita akan bisa ditangkap ya. Cuman kekuatan sinyalnya yang akan membedakan mana yang kita fokuskan. Nah, berarti itu yang paling terkuat. Yang ininya ini mungkin dia akan kualitasnya agak sedikit di bawah persentase. Itu coba kita fokuskan dulu yang ke Telkom 4. Nah, sekarang disinilah perlunya kita membutuhkan satu buah aplikasi ya. Karena ini kemarin saya cek di Satfinder Telkom 4 ini tidak ada, kita gunakan satelit director ya. Tadi sudah di ini. Nah, ini sudah kalau kita tampilan membuka satelit director pertama kali itu kelihatan cahaya ya. Nah jadi kalau pertama kita memulai ini masih merah, jadi tunggu sampai berwarna hijau dulu ini ya. Kemudian ini ada titik 3 di sini. Nah, kita cari dulu karena ini sudah aktif di ininya nih, kompasnya, jadi kompasnya harus aktif ya. Dan kita harus cari ini satelitnya ya. Ini satelitnya tadi apa? SES 9. Telkom 4. Mana dia? Ini ya. Oke. Kalau sudah kembali ke kelihatan ini. Nah, ini dia, direktor ya. Nah, dia akan berbunyi. Ini bunyinya kok nggak ada nih. Nah, dia akan keletut tit. Nah, ini kita harus sepertinya gini ya. Jadi harus sejajar dia, datar. Kemudian kita arahkan sampai pada ketemu titik. Nah, jadi ini ke sana arahnya. Jadi kita harus ini kan dengan antena coba ya. Sebenarnya ini perkiraan aja, cuma kiranya ya lumayan. Seperti ini. Ini kan dunia terlalu kenceng sudut azimut ya, jadi sudut azimutnya ini akan mengarah ke sana ya. Coba dilihat lagi kalau sudah pas. Nah itu ILNB SQ-nya ada 40,8 minus 40,8 ya. Kemudian sudut elevasinya itu 77,3, kemudian azimutnya itu 318,6 ya. Jadi sebenarnya kalau kita pas memiliki untuk mengukur sudut ya, untuk mengukur siku seperti itu, kalau pas kita bisa lakukan ini cara pasnya ya. Tapi kalau nggak bisa ya kita perkirakan saja arahnya mau kemana. Kita cari kekuatan. Kita lihat di ini kualitas. Kita akan tentukan dulu ini. Sekarang kita tentukan ini ya. Kan pas kita lihat kualitas di sana sinyalnya. Jalan. Jadi perubahan, digeser sedikit saja 1 derajat aja dia sudah berpengaruh. Dua
bentuknya. Ini di setnya ini apa sambungan ya. Jadi saya bilang kemarin itu ada satu disk untuk berapa LNB. Jadi di sini ya harus diaktifkan ya. Kalau ini satu LNB satu disk nggak usah ya. Ini harus on juga semua ya. Frekuensinya 5150 guys. Dari yang lama itu adalah tracking ini sebenarnya, karena kita memperkirakan ya, perkirakan arahnya ada di mana. Ya. Oh, ini yang di bawah ini ya. Proses paling lama ya. Cepat, baru cepat. Tinggal ini udah gerakkan ini udah. Ekstra sabar. Kebiak nih kok. Saya garing-garing kok. Teriak-teriak. Berarti kamu udah pengalaman. Ayo udah ini tracking. Bapaknya. Enggak. Kalau nggak C9 sama. LNB-nya yang ini nggak dia? Enggak ngaruh kalau Nah, ini harus 0 derajat ya, sudah 0 derajat. Udah. Ntar tuh masalah. Ini. Oh, ini 108 juga. Ayo semangat Jal, semangat. Semangat. Dia lagi sambil lihat. Ditutupi mas. Siapa tahu dia ada yang ini. Jadi prosesnya deh. Ini lebih. Ini efisiensinya lebih bagus ini. Ya, yang mana duluan deh. Ini lah. Turun 60. Yang ini sama 108 itu. Kemarin saya pilih ini. Terusnya. Lima 5% aja dia.
Terus Jal, tetap semangat dan jangan menyerah. Semangat mereka bisa. Ini terlalu gini. Ya udah. Terlalu gini, nggak mau gini Jal ya. Jal mau gini deh Jal. Nah, Terlalu. Lihat. Enggak coba terlalu gini nggak sih? Coba gini Jal. Nah gitu udah terlalu gitu. Naikin ya, naikin Jal. Kekuatannya ini dia lihat. Terus naik ya. Biasanya kalau udah mencapai dia 80, 90 dia keluar deh. Kualitasnya. Kualitasnya. Kan berpengaruh ini. Jal coba naikin dia Jal. Oh, ini kayaknya kurang gini. Oh Jal naik Jal terus Jal. Terus Jal naik Jal. Biar sama kayak ini Jal. Mau ada contoh tetangga. Iya. Tetangga. Nah, ganteng kali. Sini, Mat. Sini, lagi. Oh, lagi. Terus Jal. 68 lu. Udah naik. Terus. Jangan ragu-ragu tuh. Udah bener ya. 24 transpondernya coba lihat. Daftar KP. Sat. Oh, sudah ada nih transpondernya. Bawaannya pasti ketemu. Nanti kita bisa tambah transpondernya kalau mau nambah siaran. Oke lagi Jal. Siaran TV-nya tuh bukan jadi transponder. Udah, kamu semangat. Oke bismillah udah Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Satu nomor geledek. Coba diamkan dulu dia. Biasanya mau masukin kode apa dulu? Ya, Untuk aktivasi. Yang di Telkom ada Palapal itu Ini. gimana Pak? Ada yang nyari siaran. Untuk membuka gini, jangan dulu itu. Betul, lain grup ah. Lain lagi itu ilmunya itu berbeda. Bukan ilmu antena. Oh. Bapak saya. Tuh, ayo. Ya lagi dikejar biar sampai Masa nggak dapet? 80 baru aja keluar kemarin dapet. kualitasnya. Terus Jal. Terus. Oh, nggak tahu. Transpondernya apa di sini? Di H ya. Kalau H itu sebenarnya harusnya lebih kuat dia. Lebih kuat, tapi ininya lebih ini sinyalnya apa? Lebih tidak fokus dia tapi lebih kuat, lebih menyebar. Nah, dia kalau H itu dia ini horizontal ini. Nah, kalau yang vertikal ini yang ini lebih fokus dia tapi lebih kuat daya pancarnya. Satu gini kalau H itu dia gini dia lebar dia, cuman nggak kuat dia. Ini menjurus Kuat ya, vertikal itu. 7 6. Ayo Wan. Yang berhasil dapat A. Aku udah Jal. Iya. Jal ayo Jal, semangat. Semangat jantung. Oh, apa Jal? Gini-gini aja ya. Saya juga pernah ini masalahnya ada juga ya. Di sini Pak. Nah, coba ya. Mana? Yang lama Pak. Yang lama coba. Tapi coba. Soalnya ini baru nih Mat. Nanti pas udah dapat juga baru kita pakai naik 4% atau 5%. Soalnya kan yang ininya dia harus sampai kualitas.
udah baca Bismillah aja. Cari lagi ininya, subject direktornya. Mau lagi cari sih satelit direktor. Benar nggak? Tut 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 tut. Iya. Itu ngaruh juga Pak ya? Ngaruh? Duh. Ini Nah, udah. Lurusin ya. Naik turunin dulu. Kalau udah pas coba naik turunin. Ada ininya loh, di satelit director itu ada ke langit. AR coba pilih setting AR view apa itu. Gimana dia letaknya? Baru dari titik fokus itu kamu lihat di sana. AR. Di mana di settingnya ada Pak? Muhammad gimana HP-nya Muhammad? Set finder, kita lupa ini set finder itu. Set finder ya. Mana ada set finder? Cuman di ini dia tidak ada ini. Kalau set finder itu set 9 dia. Oh ini. Show AR. Oh gini deh. Iya harus lihat garis tegaknya itu di mana dia satelit ininya. Set 9 ini ya. Ya. Bukan Telkom ya. Telkom. Udah canggih nih aplikasinya. Kalau udah pas jadi apa dari sininya itu plusnya itu lingkarannya di sana lah satelitnya. Wow. Dapat kelihatan Ini gitu. ya. Naik jam. Dek kakak. Udah jam. Susah kali ini. Hidayah jam. Hidayah. Nyari hidayahmu ya Allah. Gini. Coba. Wah saya nih. Tuh, Pak. Ses, Pak. Oh, udah Pak. Woi, mantap Pak. Sudah ada kualitas sinyalnya, nggak main-main. Semua ada putih. Kita arahkan dulu sudut azimut dan elevasi lalu
Nah, udah 6. Jadi kan yang tertinggi itu berarti kira-kira 66 ya. 66, Pak. Banyak kunci dia. Kunci dulu dah. Kunci antara inovasi dan ini. Pada proses penguncian pun ini akan terjadi perubahan ya. Inovasi sama ini. 0 pin ya. Iya harus. Iya. Pelan-pelan, Pak. Dapat 63. 3 dan tuh. Ada apa-apa sih nanti bisa dicari lagi. Semua begini. Sambil pegang sambil keretin. Udah 60, 63. Nah, 72 tuh. 72. Nah, Wow. awasnya bergerak ya. Iya. Harus tegak. 72 Ayo, tuh. Jawab. harus tegak. Nenek tadi Saya dapat A+, yang lainnya masih C ini. Kalau bergerak dari 72-nya itu turun langsung D. Duluan. Muhammad. Muhammad. Ya Allah, Muhammad. Muhammad udah gayanya dah kayak. Nah, ini kalau sudah dilihat di C9 itu derajatnya itu pasti pas. Salah, bukan yang pas. Ya, oke. Saya anggap aja lah itu udah coba ini. Lagi nih LNB skill-nya ini berapa derajat tadi di C9? Coba cari C9. Oh, di daerah Set finder. set. Derajat ya kalau tidak lurus. Iya, Set finder ini nih. LNB skill minus 40,9. Kalau 45 itu kan segini dia. Lintang dari sini 0, sini 45 berarti 40 itu di bawah itu. Jadi kamu harus geser searah jarum jam. Coba sambil perhatikan itu, nah sudah naik dari 74. Saya dapat nilai A+ lagi. Wah, 74 tadi 72 Pak ya? Nol lagi kan nol. Pak kan 0 Pak. Oh 74. Nah, ya. 77 dapat tuh tadi tuh. Wah, 74 Pak. Lagi ya, tadi ini pengaruh dari Nah, sekarang kita lihat bukti kalau misalkan ini sudah pas, tapi harusnya ada siaran ya, ada siaran TV yang ditangkap. Ini ada remote-nya. Kompas TV itu sudah ada sinyal. Teruskan siarannya. Kecil sekali suaranya. Yang digital. Oh, yang dari digitalnya juga ya. Siapa yang punya nih? Ini adalah siaran FTA ya. Jadi free to air ya, gratis dari Next-nya. Sukses. Itu apa aja sih channelnya? Nama channel apa? Oke, adik-adik sekalian, tadi kita sudah berhasil ya men-tracking tadi yang Telkom 4 ini belum berhasil ya. Harus ada ini lagi mungkin ya, kesabaran ekstra dari teman-temannya. Tapi yang saya 9 berkat tangan saya sih sudah berhasil mendapatkan kekuatan sinyalnya itu 74%, sudah berhasil ini siaran TV-nya ya. Mungkin itu aja dulu adik-adik untuk praktek kita kali ini. Kalau ada pertanyaan mungkin dari adik-adik sekalian, saya persilakan.
Juliadi, mana Juliadi? Ya Pak, Jelas Juliadi tadi? jelas Pak, cuma Jelas, agak burem dikit kameranya Pak. Kiranya ya maklum ya online. Mungkin nanti kalau misalkan ada proyek untuk masang antena parabola bisa ya. Adik-adik di sini Siapa? kelas ya semuanya ya. Oke. Dapat ilmu baru ya. Belum berhasil dapat nilai A tapi. Bu Nur Hayati. Nggih, Pak. Mohon maaf tadi saya cuekin ya. Nggak apa-apa, Pak. Ini ada mahasiswanya asik di sini dia belajar tracking, Bu. Jadi mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan hari ini, Bu, mengenai prakteknya ya, praktek dengan alat seadanya dan peralatan juga yang seadanya juga ya. Ya yang penting bisa dapat ilmu. Mudah-mudahan juga adik-adik dari UNESA cukup jelas mungkin videonya. Nanti saya upload lagi, Bu, ininya di YouTube lagi, Bu ya. Nggih, Pak. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak Udi. Untuk slide-nya enggak ada, Bu. Karena kita langsung praktek aja. Nah, mungkin untuk minggu depan jadinya Ibu ya gilirannya nanti. Atau mungkin bisa dirubah. Kalau Ibu mau merubah waktu ininya, Bu, boleh aja, Bu. Nanti kita sesuaikan coba di sini dengan mahasiswanya, Bu. Ya, baik, Pak. Nanti akan didiskusikan lagi. Ya, di WA grup aja nanti, Bu. Iya, Pak. Gimana adik-adik mahasiswa lainnya? Sudah cukup jelas? Kalau misalkan ada pertanyaan, saya persilakan. Di sini ada yang nanya. Ya, Indah. Ada hujan deras, bisa bisa terganggu kualitasnya. Oh, enggak, cobain aja. Ini buktinya nih sebenarnya nih mendung sekali nih kan. Mendung cuman ya itu nggak akan maksimal ya dapat. Kalau cerah kemungkinan dia kualitas sinyalnya kan lebih bagus lagi. Oh, berarti tergantung Pengaruh juga dengan cuaca. Makanya disarankan kalau kita tracking satelit ya harus kondisi cuaca yang jernih. Nah, yang tidak mendung sebenarnya, tapi kalau misalkan mendung kayak gini ya paling dapat ya, cuman nggak bagus, kurang maksimal ya. Cuman bagus sih siaran TV-nya masih. Tapi perlu juga kalau misalkan kayak tadi Telkom 4 itu mungkin ya sifatnya lebih ini ya, lebih apa namanya itu sensitif ya. Seperti produk yang bekas antenya itu kemarin itu kena daun aja dia sudah hilang ya siaran TV-nya. Ya, makanya banyak yang ini komplain. Oke, itu Indah ya. Ini ada temennya yang bertanya. Sudah jelas ya Indah ya? Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa semuanya, Bu Nur Hayati bisa perkuliahan saya akhiri, Bu ya. Ya, monggo Pak. Terima kasih banyak Pak Udi ilmunya. Sama-sama Bu Nur Hayati ya. Sampai jumpa semua adik-adik minggu depan ya. Bye-bye. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Udi.